Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat dokter dimanapun berada. Oke, sebelum kita lanjutkan ceritanya, seperti biasa bantu dulu Mimin tekan tombol like-nya seperti biasa. Terima kasih sesudah dan sebelum. Yuk kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 5876 sampai bab 5880. Mendengar kata-kata Tuan Ying, Yun Ruge sangat tertekan. Benar saja, seperti yang dia duga, Lord of England selalu memiliki informasi lokasi dari beberapa Earl. Dan ini bukan hal yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah bahwa penguasa Inggris dapat menganalisis setiap gerakan setiap orang secara lebih rinci berdasarkan waktu dan tempat, dikombinasikan dengan informasi yang dapat dicari di internet lokal. Ini juga berarti bahwa saya takut tidak mungkin melepaskan kendali penguasa Inggris seumur hidup saya. Jangan lihat para Earl ini yang mungkin tidak kembali melapor dalam waktu lama ketika mereka keluar untuk melakukan misi, tetapi tubuh mereka masih memiliki racun yang disiapkan oleh penguasa Inggris. Hanya saja mereka yang menguasai energi spiritual memiliki umur yang cukup panjang, sehingga simpul waktu yang diberikan kepada mereka oleh penguasa Inggris relatif lebih luas dibandingkan yang lain. Diambil setiap 3 tahun. Tapi bagaimana dengan 3 tahun, jika semua orang menerbangkan layang-layang oleh penguasa Inggris, Earl mereka hanya akan memiliki garis layang-layang yang lebih panjang, dan mereka masih tidak dapat melepaskan kendali penguasa Inggris. Frustrasi, dia juga menganalisis poin-poin penting di dalam hatinya yang dikatakan Tuan Ying. Chang Sengbo pergi dari jalan antik ke pegunungan, sungguh aneh, dan bahkan lebih sulit dipercaya bahwa ledakan guntur tiba-tiba yang belum pernah terlihat sebelumnya di tempat itu Chang Sengbo pernah ke sana. Menggabungkan dan menganalisis poin-poin ini, saya dapat menebak konteks umum dari masalah tersebut. Sangat mungkin bahwa Chang Sengbo mendapatkan senjata sihir ofensif, dan bahkan senjata sihir ofensif ini dapat memanggil guntur surgawi. Tapi Chang Sengbo tidak memberitahu Tuan Inggris bahwa dia mendapatkan senjata sihir ofensif. Pantas saja sang pahlawan mengatakan bahwa Chang Sengbo memiliki dua hati. Chang Sengbo berpikir bahwa dia bisa mendapatkan kepercayaan dari sang pahlawan dengan mengeluarkan senjata sihir pasif. Tetapi dia tidak menyangka bahwa sang pahlawan dapat menebak bahwa dia berbohong bahkan ribuan mil jauhnya melalui berbagai petunjuk. Memikirkan hal ini, Yun Ruge bertanya kepada penguasa Inggris, "Tuanku, bawahanku tidak sekuat Chang Sengbo. Jika Chang Sengbo mengetahuinya, bagaimana aku harus menjelaskan kepadanya?" Pahlawan berkata dengan ringan, "Tidak. Saya akan mengajari Anda formula untuk menyembunyikan aura dan kultivasi Anda nanti." Tidak banyak perbedaan kekuatan antara Anda dan Chang Sengbo. Dengan bantuan formula ini, selama Anda tidak membiarkan dia melihatmu Anda tahu, dan jangan gunakan aura dalam jarak ratusan meter, dia tidak akan dapat menemukan Anda. Selain itu, saya dapat melihat lokasinya setiap saat, dan saya akan membagikan lokasinya ke ponsel Anda di waktu nyata. Itu pasti tidak akan ditemukan olehnya. Yun Ruge segera berkata, "Bawahan ini mengerti." Tuan Ying berkata lagi, "Ruge, kamu memiliki dua misi saat kamu pergi kali ini. Satu untuk memata-matai Chang Sengbo dan cari tahu apa yang salah dengannya. Berapa banyak senjata ajaib yang kamu punya. Yang lainnya harus siap membantu Sengbo pada saat kritis." Yun Ruge bertanya dengan heran, "Tuanku, apakah ada ancaman besar bagi Jinling, sehingga kamu merasa bahwa bahkan Chang Sengbo tidak dapat melakukannya?" Tanggapan? Sang pahlawan menghela nafas, "Saat ini tidak diketahui, tetapi terlalu banyak hal telah terjadi akhir-akhir ini, dan banyak di antaranya belum diselesaikan, yang mana membuat saya merasa tidak nyaman sepanjang waktu.
Anda juga tahu tentang Paman Jiangong, senjata anti pesawat telah dihancurkan menjadi daging. Siapa yang tahu bahaya apa yang akan dimiliki Jinling? Berbicara tentang ini, penguasa Inggris menambahkan, tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Saya beritahu Anda ini untuk berjaga-jaga. Chang Sengbo dalam terang dan Anda dalam kegelapan, sehingga tidak ada yang salah. Akan lebih baik jika Chang Sengbo tidak dalam bahaya. Jika ada, Anda dapat membantunya pada saat kritis di Jinling. Meskipun dia memiliki dua hati, tetapi dia masih seorang jenderal yang sangat diperlukan dari masyarakat Poking. 4 Earl dari masyarakat Poking telah kehilangan seorang paman yang berjasa, dan yang lainnya dapat jangan membuat kesalahan. Yun Ruge segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ying." Bawahan mengerti. Tuan Ying bersenandung, dan berkata, "Selain itu, jika Bo Changsheng menghadapi tekanan yang lebih besar dari Huaxia setelah dia telah menghancurkan keluargaan, saya akan memintanya untuk mundur dari Jinling pada waktunya. Ketika saatnya tiba, Anda akan tinggal tunggu di Jinling hingga putra Ye Changying dan An Chengqi muncul." Setelah menutup telepon, Yun Ruge merasa 10.000 keengganan di hatinya. Meskipun dia adalah salah satu dari 4 Earl, dia selalu tidak suka berkelahi dan membunuh, apalagi diperintahkan oleh penguasa Inggris untuk melakukan kejahatan. Yang paling dia harapkan adalah tetap berada di masyarakat Poking sepanjang waktu, mengabaikan urusan duniawi dan berkonsentrasi pada kultivasi. Bahkan jika dia kadang-kadang harus keluar untuk melakukan tugas penguasa Inggris, dia lebih cenderung mencari kesempatan yang cocok untuk bekerja di luar negeri. Misalnya, Tuan Inggris memintanya untuk mencari Lin Wanner di timur jauh kali ini, dan dia memang mencarinya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan, hanya berkeliaran. Tapi tanpa diduga, dengan panggilan telepon dari Tuan Ying, dia akan berangkat ke Jinling. Selain itu, kali ini saya pergi ke Jinling untuk memantau Sengbo, jadi saya pasti tidak bisa memancing dalam beberapa hari ke depan. Meski enggan, dia tidak berani menunda sama sekali, jadi dia buru-buru berangkat di tengah malam. Dia membeli mobil dari pemilik hotel dengan harga tinggi, dan melakukan perjalanan dari kota kecilnya ke Yakutsk, sebuah kota di timur jauh Rusia. Pada saat yang sama, Zhang Ermao berpelukan ke kiri dan ke kanan di klub malam terbesar di Jinling dengan sepasang lingkaran hitam di bawah matanya, memegang jari giok lain yang diminta kembali oleh Xiao Teng, dan kartu bank yang telah menerima lebih dari $1 juta. Minumlah dengan bebas, minumlah dengan baik. Di depan Zhang Ermao, ada anggur asing yang mahal. Sebotol sampanye acak harganya setidaknya 10.000 hingga 20.000 yuan, atau bahkan lebih dari 100.000 yuan. Selain itu, beberapa gadis muda dan cantik berkumpul di sekitar Zhang Ermao saat ini, memuji dia dengan segala cara yang mungkin. Biaya penampilan gadis-gadis ini malam ini juga setinggi 5 angka. Dan alasan mengapa Zhang Ermao menghabiskan uang seperti air di sini sepenuhnya karena ini adalah permintaan Ye Chen. Ye Chen secara khusus memberitahunya di malam hari bahwa dia tidak perlu melakukan apapun malam ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah minum dan bermain, dan bahkan meminta istana Buckingham untuk menyerahkan kamar kepresidenan kepadanya. Menurut rencana Ye Chen, dia tahu bahwa Earl yang akan menghancurkan dinasti Qing besok pagi pasti akan pergi ke Antique Street untuk menemukan Zhang Ermao. Jadi dia membiarkan Zhang Ermao minum dengan gembira malam ini, menghabiskan uang seperti air, dan tidur sampai matahari terbenam. 3 tiang besok, lalu bau alkohol lalu pergi ke jalan antik untuk mendirikan kios. Ini tidak hanya akan membuat karakter Zhang Ermao terlihat lebih nyata, tetapi juga memaksa sang Earl untuk beradaptasi dengan ritme Zhang Ermao.
Apa yang dipikirkan Ye Chen adalah mencoba yang terbaik untuk menggunakan barang antik dan alat sihir sebagai umpan untuk memanipulasi mentalitas pihak lain. Tidak peduli apakah dia datang ke Jinling untuk membunuh kakek neneknya atau keluarganya, biarkan dia belajar menunggu dan bersabar. Keesokan paginya, Zhang Ermao berpelukan ke kiri dan ke kanan di tempat tidur besar yang mewah di ruang kepresidenan Istana Buckingham, tidur nyenyak. Zhang Shengbo tidak sabar untuk meninggalkan hotel saat fajar, dan pergi ke Antique Street untuk menunggu penampilan Zhang Ermao. Dan Ding Yuan Boyun seperti sebuah lagu, mengendarai kereta malam selama beberapa jam, dan baru saja tiba di Yakus, sebuah kota di timur jauh Rusia. Setelah tiba di Yakus, dia mengambil penerbangan paling awal di pagi hari dan terbang ke Harbin di timur laut China. Ketika pesawat Sukhoi Super 100 yang bobrok mendarat di Bandara Harbin, Yun Ruge melewati prosedur bea cukai dan transit tanpa henti, dan terbang dari Harbin ke Jinling. Saat dia terbang ke Jinling, Zhang Shengbo sudah berkeliaran di jalan antik dan hendak mengamuk. Untuk menemukan Zhang Ermao lebih awal, Zhang Shengbo datang lebih awal hari ini dari semua pedagang kaki lima. Namun, setelah berkeliaran di sini selama 3 atau 4 jam, kakinya menjadi kurus, dan dia tidak melihat Zhang Ermao. Gelisah, dia mondar-mandir di jalan antik, dari timur ke barat, lalu dari barat ke timur, mengulangi siklus ini, tetapi dia tidak pernah menunggu Zhang Ermao yang menghantuinya dalam mimpinya. Tetapi dia tidak tahu bahwa pergerakan waktu nyata dia bolak-balik di Antique Street telah lama ditangkap oleh pengawasan kota di sekitarnya, dan terlihat jelas oleh Ye Chen yang berada di Istana Buckingham. Pukul 12.30 siang, pesawat Yun Ruge mendarat di Bandara Jinling melawan terik matahari. Sepanjang jalan, dia terus-menerus mempraktikkan formula yang diajarkan oleh sang pahlawan, untuk menyembunyikan aura di tubuhnya sebanyak mungkin. Setelah turun dari pesawat, dia tidak mengalami penundaan. Setelah keluar dari bandara, dia langsung naik taksi ke jalan antik Jinling. Meskipun Zhao Laoxi masih memegang tanda di sini, berharap untuk bertemu dengan keluhan besar lainnya seperti Zhang Shengbo, tetapi tanpa kunci giok, dia sama sekali tidak menarik perhatian Yun Ruge. Dan saat Yun Ruge sedang menuju ke jalan antik dengan mobil, Ye Chen, yang sedang duduk di kantor Chen Zekai, memerintahkan bawahan Chen Zekai di sampingnya, pergi dan bangunkan Zhang Ermao, dan beritahu dia bahwa Tuan Ye menyuruhnya untuk mulai bekerja. Bersambung.